Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi anzala minas sama'i ma'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa Kompas TV yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan berakhir, di mana dan bagaimana caranya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih termasuk yang dilepaskan jiwa dan kesadaran kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Karena Allah menggenggam jiwa dan kesadaran manusia pada dua tempat, yaitu pada saat tidurnya dan pada saat matinya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah ketika kita berusaha mengikuti sunnahnya, kita berpeluang besar untuk mendapatkan cinta, ridha dan kasih sayang Allah, dan berpeluang untuk kita mendapatkan pengampunan dosa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana komitmen Islam dalam menjaga atau melestarikan lingkungan. Membangun komitmen masyarakat haruslah diawali dengan memperkuat komitmen diri atau komitmen pribadi. Dan komitmen diri itu sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang objek yang kita akan bertekad atau berkomitmen untuk melestarikan, misalnya lingkungan. Nah, dari komitmen inilah nanti yang akan membangun sikap dan tindak laku menghargai lingkungan. Para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan coba bagaimana menyikapi dan mensifati air sebagai unsur lingkungan. Tetapi hadirnya sifat dan sikap untuk menghargai lingkungan harus memang diawali untuk merubah pandangan kita tentang lingkungan, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pandangan lama lingkungan itu dianggap bahwa segala sesuatu yang ada di luar diri kita, yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, tanah dan udara, yang dipahami secara terpisah, secara parsial, ya. Unsur air, tanah, angin, api sebenarnya adalah merupakan satu kesatuan yang bersambungan. Jadi harus dihadirkan dalam kesadaran baru, pandangan baru, bahwa manusia, hewan, tumbuhan, tanah, udara, angin itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, yang menyatu atau dipersatukan oleh namanya alam energi yang diliputi oleh Allah yang maha meliputi dan maha mempersatukan segala ciptaannya. Nah, apa yang ada di luar diri kita itu juga sebenarnya yang membentuk diri. Inilah kesadaran yang harus dibangun untuk menghargai lingkungan. Diri manusia itu tersusun dari 4 anasir yang dipahami juga secara di kearifan lokal kita, bahwa ada 4 anasir
tubuh kita, yaitu air, tanah, udara, atau angin, api, atau energi. Itu nanti akan kita bahas secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini kita akan pahami dulu itu apa itu air. Nah, memahami air ini bisa kita lihat dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama, kita pahami air secara kimia. Itulah yang dipelajari di bangku kuliah atau di sekolah. Secara kimia itu namanya H2O. Kemudian dalam dimensi biologi dan dimensi lingkungan, air itu dikatakan adalah unsur lingkungan yang tidak hidup. Nah, kemudian bagaimana dari dimensi Tuhan atau dimensi spiritual ilahiyah? Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa air itu bukan unsur di luar dirimu, tetapi air adalah pembentuk dirimu. Karena seluruh makhluk hidup itu aku ciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa tanaman, hewan, manusia aku ciptakan dari air. Bahkan di surah An-Nur itu Allah menyampaikan bahwa aku ciptakan hewan itu dari air. Begitu pula di surah Al-Furqan 54, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran, bahwa manusia itu aku ciptakan dari air. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa temukan beberapa manusia itu diciptakan dari air terpencar, kemudian berasal dari air yang hina. Itulah kosakata yang digunakan dalam Al-Quran. Untuk melanjutkan, kita jeda dulu untuk melanjutkan memahami air. Nah, para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, saya kembali bahwa air dalam bahasa Tuhan itu bukan unsur tak hidup. Karena semuanya yang diciptakan, yang kita saksikan ini sebenarnya bertasbih kepadanya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bahwa seluruh yang aku ciptakan sebenarnya itu bertasbih kepada aku. Kalau dia bertasbih, hakikatnya itu dia hidup. Bahkan hati-hati jangan sampai nanti tasbihnya tanaman, tasbihnya air, tasbihnya angin, tasbihnya udara lebih konsisten dan lebih komitmen dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena tema kita bagaimana mensifati dan menyikapi air, nah kita harus mengetahui dan memahami bagaimana sifatnya air. Ya, ini kita pelajari di bangku kuliah, ya, bahwa air itu memiliki 3 sifat, atau dia bisa membentuk wujud 3 wujud. Saya biasa bahasakan dia bisa bertasbih dalam 3 wujud. Yang pertama, dia bisa mencair. Pada kondisi suhu lingkungan ini bisa menjadi air minum, kemudian air yang digunakan untuk menyirami tanaman, air yang diminum oleh ternak. Akan tetapi pada kondisi suhu di bawah 0, dia akan membeku menjadi es. Kemudian ketika dia ditekan, dia dipanasi, dia akan mendidih dan dia akan menguap. Tetapi dalam wujud apapun, apakah dia mencair, apakah dia membeku, apakah dia menguap, itu akan bermanfaat bagi kehidupan. Ruangan ini tidak bisa sejuk kalau tidak ada uap air. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dalam bentuk cair. Tidak bisa tahan itu ikan kalau tidak ada es, air dalam bentuk beku. Bahkan air, tadi saya sampaikan bahwa itu merupakan bahan baku kehidupan dan merupakan syarat mutlak adanya kehidupan. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Nah, mulai dari hidup di tingkat sel dalam bahasa biologi sampai pada hidupnya jantung, hidupnya paru-paru, dan hidupnya seluruh individu atau seluruh pribadi manusia, seluruh diri manusia, itu tidak mungkin kalau tidak ada air. Jadi dia menjadi sumber hidup dan menjadi prasyarat untuk terjadinya kehidupan. Sifat yang kedua adalah dia bergerak dari tinggi ke rendah, merendahkan dirinya sampai terwujudnya permukaan yang rata, tenang.
Meskipun permukaannya di tempat itu bergelombang beragam, tetapi dia tampilkan, ketika dia tutupi permukaan itu, dia tampilkan permukaan yang rata, dan dia bisa tenang setelah terjadi keseimbangan sampai pada titik tertentu. Tetapi pada kondisi dibutuhkan pada tempat yang lebih tinggi, ya, dia bisa naik di puncak tanaman dengan sampai 20 meter, 30 meter dia bisa naik dengan melalui pembuluh kapiler namanya, Masya Allah. Nah, bahkan secara buatan bisa kita pompa naik ke lantai 3 kalau rumah, tetapi secara alamiah tanaman itu memiliki pembuluh dan pembuluh kapiler sehingga air itu bisa naik sampai ketinggian sampai 20-30 meter. Karena dia dibutuhkan di puncak tanaman. Dia naik melalui pembuluh kapiler itu. Kemudian yang berikutnya, pada saat dia mencair, dia mengikuti bentuk wadah dimanapun dia ditempatkan. Ketika dia ditempatkan pada botol, dia berbentuk botol. Ketika dia ditempatkan pada cangkir, dia berbentuk cangkir. Ketika dia ditempatkan pada bentuk kotak, air juga berbentuk kotak. Itulah sifat air. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kita sudah paham bagaimana sifatnya. Tentu karena diri kita itu tersusun 60-70% air, bahkan pembentuk diri kita adalah air. Sifat itu ada dalam diri kita. Sifat air itu kita miliki. Sehingga di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, kita bisa bagaimana mengaktualkan sifat-sifat air ini dalam kehidupan. Antara lain kita bisa lihat bahwa tadi dimanapun air itu berada, itu pasti dia bermanfaat bagi kehidupan. Dalam wujud apapun air itu, dia akan bermanfaat untuk kehidupan. Tetapi mungkin ada yang bertanya, para pemirsa ada yang bertanya, kenapa pelik banjir? Apakah bermanfaat kalau banjir? Banjirnya itu karena secara alamiah air itu mencari tempat yang rendah atau dia bergerak dari tinggi ke rendah, sementara tempat resapannya itu kita ganggu, kita tempati untuk membangun rumah, kita tempati buang sampah itu aliran-aliran air. Kemudian yang kedua, terganggu hujan karena ulahnya manusia. Hujan tidak normal sekarang. Mestinya hujan tidak hujan, mestinya tidak hujan-hujan. Mestinya hujan rintik-rintik, justru hujan deras. Itu karena ulahnya manusia. Dan itu juga adalah ayat. Allah menyampaikan, Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadinya kerusakan di darat dan di laut itu akibat perilaku dan ulahnya manusia. Dan pasti aku akan tunjukkan akibat ulahnya. Jadi banjir itu tadi karena hujan tidak normal akibat ulahnya manusia. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan, terjadi pemanasan bumi karena peningkatan gas rumah kaca namanya, karena tanaman di permukaan bumi ini dirusak berlebihan atau dimanfaatkan berlebihan oleh manusia karena hanya memperhatikan efek kepentingan jangka pendek, kepentingan golongan, tidak diperhatikan bahwa manusia itu sebagai khalifah akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, air tadi itu tawadu. Dia rela merendahkan diri untuk menciptakan ketenangan dan pemerataan. Kalau sifat ini kita ambil, insya Allah, itu kita akan hari dimanapun kita berada, itu akan kita menghadirkan ketenangan, kita akan menghadirkan keadilan. Yang berikutnya, dia gigih, berjuang untuk mencapai tujuan. Biar sekecil lubang jarum, kalau ada air, itu pasti dia tetap bergerak melalui karakternya. Dia tidak akan bertahan di situ, dia telusuri lubang kecil itu untuk mencapai nanti tujuan, yaitu tempat genangan, di mana tempat itu lebih rendah. Dia bisa tunjukkan giginya menghancurkan batu dengan tetesan-tetesan air. Dia bisa menghancurkan batu, dia bisa melubangi batu dengan kesabaran. Yang berikut sikap tenang, komitmen mempertahankan kebaikan.
atau akidah, jangan coba-coba ganggu. Karena meskipun tenang, dia tetap mempertahankan karakter dan sifatnya. Ya mungkin kita, para pemirsa biasa kita dengar, janganlah kita menganggap air tenang itu tidak berbuaya, tidak beresiko, bisa menenggelamkan. Nah begitu pula orang yang mensifati air. Dia memang sabar, dia tenang, tetapi ketika diganggu akidahnya, boleh jadi dia bereaksi. Ya, bereaksi sebagaimana tadi air, dia bisa menenggelamkan. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita setelah jeda ini. Sifat air, kita lanjutkan sedikit sifat air, bahwa sifat air yang lain itu dengan insya Allah mensifati keempat sifat tadi ini, kita akan mengukir kenangan indah insya Allah dimanapun kita berada. Yang terakhir bahwa bagaimana mensikapi ketika kita sadari bahwa air adalah selain pembentuk diri, juga bertasbih, menentukan hidup dan kehidupan. Jangan mengotori air, jangan boros menggunakan air meskipun digunakan untuk beribadah. Rasulullah pernah menegur sahabat yang terlalu boros menggunakan air untuk berwudu. Jangan menggunakan air berlebihan. Kemudian sikapilah, karena air yang kita nikmati ini adalah air hujan yang bersumber dari langit, yang diproses oleh Allah. Sebenarnya berasal dari bumi, di mana air itu sebenarnya asin, cekla mafajje. Tetapi dengan hujan dia bisa merubah menjadi air tawar, dan dengan air tawar itulah Tuhan menurunkan pada tempat yang dikehendaki, dan itulah yang menumbuhkan tanaman, itulah yang bisa kita minum, dan itulah menyebabkan kita hidup. Maka syukurilah nikmatnya, karena bersyukur kepada Allah itu adalah bagian dari bentuk beribadah kepadanya. Bahwa bersyukur kepada aku itu adalah bukti bahwa hambaku hanya menyembah kepadaku. Jadi tidak ada jalan kita untuk tidak menyembah, dan bentuk penyembahan adalah mensyukuri nikmatnya. Sebagai kesimpulan, bahwa sikap dan tindak laku baik yang terbentuk dari kesadaran, sedangkan kesadaran terbentuk dari ilmu dan pemahaman. Belajarlah air, belajarlah lingkungan. Pemahaman diri terhadap lingkungan harus dirubah dari pemahaman terpisah antara lingkungan dengan manusia. Harus dirubah pemahaman kita bahwa manusia merupakan satu kesatuan dengan lingkungan. Makrokosmos satu kesatuan dengan mikrokosmos. Secara spiritual ilahiyah, semuanya bersama dan bertasbih kepadanya, kepada Allah. Air adalah unsur pembentuk diri yang menentukan hidup dan kehidupan, dan syukurilah nikmatnya, dan dalam wujud bagaimana penyembahan kita kepada Allah. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada materi komponen lingkungan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.